Ketika kau mengatakan seperti itu, gugur konsep penyalipan. Ayo, Blender begini loh. ayo, cuman ini, cuman ini coba, berserak lihat, muter-muter aja nih, Jadi begini muter-muter. Kalau begini, Sekipas bingung, sekipas bingung. bukan bingung. Jadi gini loh. Namanya Manusia ajaran gabrul itu. dengar dulu adindaku yang cantik. Jadi gini ya. Kita ini tidak layak masuk dalam kerajaan Tuhan, kerajaan sorga, kalau kita kotor. Tuhan itu nggak suka melihat umat yang kotor. Nah, umat yang kotor itu adalah ketika dia masih hidup tidak bertobat. Makanya banyak orang masuk neraka. Kenapa? Malam tidak berdoa, dia nggak minta pertobatan, dia nggak minta diampuni sama Tuhan atas dosa-dosanya. Makanya dia begitu meninggal nggak masuk surga walaupun dia Kristen. Karena apa? Karena dia setiap malam nggak berdoa, minta pertobatan gitu loh. Ini Karena muter. Gugur lagi penebusan dosa, gugur lagi penyalipan kalau kau sampaikan itu. Gini loh, Gugur lagi, Blender. ya kan? Dosa-dosa kita ini kan ada dosa kecil, ada apa kan gini, misalnya kita membohongi teman kita, misalnya, ataupun kita mengambil buah tanpa sepengetahuan keluarga kita, itu kan udah mencuri. Artinya gini, itu kan kita kan malam kan kita kan berdoa. Jadi kita minta pengampunan. Nah, tiba-tiba kita meninggal karena kita sudah minta pertobatan, minta pengampunan dari Tuhan. Tuhan sudah mengampuni, maka layaklah kita masuk surga. Jadi banyak orang masuk api neraka karena nggak bertobat gitu loh, nggak minta pengampunan. Gugur lagi. Gitu loh. Ketika dosa-dosa sudah Ini gini loh, ditebus, konsep kalian ini yang beribadah sholat 5 waktu itu udah pas. mulai panik, berdoa. mulai Tapi panik loh. pertanyaannya sudah Mulai berjalan. panik kan? Kenapa 5 waktu itu aja dulu. Ini mulai panik. Inilah konsep Udah pas ajaran itu yang gabul. sebenarnya. Bisa era. Apa coba? Ini nggak akan bisa. Sama kalau kita membahas Tritunggal sama konsep keselamatan kalian ini, 800 tahun pun dari abad pertama sampai sekarang belum ada yang kelar. Belum ada yang kelar. Ujungnya apa? Keributan, berantem, perang. Gara-gara apa? Nggak klop masalah ini. Ini memang konsep yang dipaksakan. Konsep doktrin yang dipaksakan. Ujungnya apa? Terjadi keributan. Contoh kayak gini kan. Sama kalian terjadi keributan. Kayak kau ini Blender, di Kristen pun banyak blunder dalam memahami konsep penyalipan Tuhan Yesus. Jadi gini, seolah-olah Tuhan Yesus sudah meninggal ataupun sudah mati di kayu tiang salib. Wah, aku selamat. Enggak sederhana itu. Enggak sederhana itu, Blender. Jadi kadang orang-orang Kristen juga nggak memahami. Dia kira karena Tuhan Yesus sudah disalib, wah aku udah diselamatkan. Oh, nggak sederhana itu. Tapi apakah perbuatanmu berbuah seperti firman Tuhan Yesus? Nah, berbuah ini apa? Kelakuan, etika, moral. Di sana estetika. Ini dalam pengertiannya. Ketika Baik, kepas. Pelan-pelan. Penyalipan Yesus itu tujuannya untuk menebus dosa-dosa manusia, benar? sangat benar sekali. Benar. Termasuk dosa manusia yang melakukan maksiat, berbohong, mencuri, menipu, benar? Jangan membunuh Rasul Paulus. Ya, pokoknya itulah dia ya. Menembus dosa termasuk semua dosa kebohongan, dosa berzina, dosa maksiat, dosa menipu, ya, dosa bersaksi dusta, benar? Dosa yang tidak baik lah pokoknya, oke? Klop ya sampai di sini ya. Klop. Oh tadi udah maksuin Blender. Udah. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, berarti di kekristenan ini tidak ada neraka lagi ya. Karena neraka itu ditujukan kepada orang-orang yang berdosa. Benar ya? Jadi gini, berarti kau kan gak nyimak boleh tadi yang ku bilang. Apalagi nggak nyimak? Maksudnya kemana lagi kau ini? Aduh. Sekarang kan gini. Apalagi nih? Yesus udah mati di kayu tiang salib, tapi sekarang umat Kristen ini nggak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus, darah Yesus, tapi dia nggak mau bertobat. Nah, ketika dia melakukan pencurian, pelaku seksual, apa semua segala macam dia, tapi kalau dia tidak bertobat, kan udah aku bilang bertobat. Makanya kan udah aku bilang samamu di dalam doa Bapa kami itu kan ada dibilang. Oh, jadi
Itu oke, baik. Berarti penyalipan itu ditujukan kepada manusia orang-orang Kristen tapi yang bertobat. Iyalah orang yang Ya, percaya. kalau yang percaya dan dia bertobat. Tapi kalau dia nggak bertobat, nggak ditebus dosanya. Ya enggak lah, Hah? nggak bisa, harus berbuah lah, nggak boleh Ya, hanya maksudnya begini. Berarti dia harus bertobat ya. Oh iya, kan makanya kan dari aku bilang tadi, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Iya, bertobat. Nah, bertobat kepada Yesus gitu, meminta ampun. Nah, Yesus itu kan Elohim. ya, jadi sekarang gini, maksud aku gini, berarti penyalipan itu ditujukan kepada umat Kristen yang percaya dan bertobat. Pasti dong. Yang bertobat, gitu ya. Iya dong, yang Yang nggak selamat bertobat, ya, selama masuk surga ya. Yang Bagaimana selamat. cara bertobatnya? Nah, meninggalkan duniawi gitu loh. Makanya apa? Cemana bertobat meninggalkan duniawi? Meninggalkan cemana? Kipas kok gak nyambung. Aduh, Meninggalkan duniawi gak nyambung kipas. Mati kali mati ya. Mati. meninggalkan duniawi matilah. Makanya burungnya mati. Aduh, cemana mana nih Buset nih? Makanya kan dibilang aku dari sorga bukan dari bumi. Kan dari bilang Yesus, artinya apa? Dunia ini sudah jahat. Jadi Semua gini, bohong. Gak selesai kan? Gak selesai. Gak akan selesai. Konsep penyalipan ini tidak akan selesai. Akan berbenturan dengan konsep ajaran dan keselamatan kalian. Konsepnya babak belur. Karena apa? Ini begini sebuah loh, doktrin Blender. yang harus Kan ditanamkan udah kepada aku bilang kalian. sama mau mulai tadi, mau masuk surga itu. Jadi gini, nggak boleh bersama Tuhan itu orang kotor. Nggak boleh, harus Bodoh bersih. kali. Karena Kepas. Kotor Orang apanya? bodoh Kotor kali. apanya, weh? Kotor. Nih, kotor. nih, Kepas, kau baca tuh 1 Korintus 1 pasal 21. Maka Tuhan berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Bible. Ah, tuh 1 Korintus tuh 1:21 tuh. Ah, tuh. Tuh. Jadi kau memberitakan kebodohan ini. Betul kan, Bang Blender kan? Iya. Dan dia udah disadarinya tuh, udah diakui dia gitu loh. Dan dia bodoh. jadi kalau kalian mau masuk surga, bertobat, dibaptis, percaya Yesus sebagai Tuhan gitu loh. Nah, lalu dia memberitakan penyaliban, sebab pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. 1 Korintus 1:18. Ada berdalilnya, Blender, betul Blender. Sebab Major, kenapa terjadinya kriminalisasi itu, terjadinya penipuan? Apa sebab terjadinya penipuan tuh? Kenapa Major? Apa Kepas? Apa sebab terjadi penipuan? Major? Hah? Kami sama gereja KBP kami Ya, dulu. apa sebab terjadinya penipuan itu? Orang tertipu karena apa? Ya banyak modus operandinya kalau Oke, baik, kita buat ya. Pertama dari segi ini secara umum ya, kita lihat dari kriminolog lah. Pertama dari ada seseorang objeknya yang ingin menipu, ya. Tujuan satu, ada objeknya seseorang yang ingin menipu seseorang. Yang kedua, menggunakan iming-iming, ya. Kenapa Pasti ya. yang di bawah nggak mau memfollow aku Blender? Suruh lu memfollow aku Blender. Nggak perlu dipuluk kok, Biar nggak perlu bisa dipuluk. on cam dulu. Nggak perlu dipuluk. Itulah kau. Oke, Nggak perlu dipolong, buat Pak. teman-teman di Boleh. bawah 180 orang penonton, tolong dibantu ya, follow teman-teman di atas. Prioritaskan teman-teman muslim ya, prioritaskan teman-teman Aduh, ngeri muslim. kali kau Blender gua. Duh, kasihan kali kok Kepas, kasihan gak ada yang follow gimana lu? Mau apanya aku mau on camnya aku Nggak menunjukkan ada. kegantenganku sama. Nanti kau di polo buat viti-viti baca Yesus pakai kalung salib, kau gaya kau di gereja-gereja kayak gitu. Malas nanti tengok dia masuk beranda. Malas masuk beranda pula tengok. Nyanyi pula kau dalam gereja, malas. Makanya nggak ada memfollow kau cuana. Aduh. Ini Bang Oke, Kepas lanjut, ini lanjut. pernah sekolah kah Bang Kepas? Enggak lah, saya kan murid Yesus, ngapain sekolah? Sarjana ini, sarjana. Sarjana kah?
Bang Kepas sarjana ya, Bang Kepas? Ketua ini, ketum ini, ketua ini bukan kaleng-kaleng ini ya. Enggak, Tua saya ini. enggak tamat. Ketua Nggak dia. Dia Nggak udah tamat ketemu SD. iblis, dia udah ketemu iblis ketuanya, udah ketemu ketuanya dia udah. Ketua ini ya. Dia dipanggil ketua nih, ketum ini ketum. Bang Titisan dia udah pernah ketemu ketemu ketuanya. Tuh, tadi ngaku tadi gitu. udah pernah ketuanya. Tapi ketua 1,5. Nah, ketua Ketua 1,5. Ketua 1,5. Kepas. Sukanya halu aja ya? Iya, ini Kepas saya tidak mengerti, saya ketemu Lanjut orang-orang dulu. oten begini saya. Yang lain, Bang Loding, lanjut dulu Bang. Iya, Bang Pastor. Mainkan dulu Bang Pastor. Ay, dari jauh lagi dari perangkat ya. Nah, jadi Kepas ini Kepas ini sedang melaksanakan 1 Korintus 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku. Tetapi bukan semuanya yang berguna. Segala sesuatu halal bagiku. Jadi tidak ada Ya, yang mana yang haram. pantas, mana yang pantas, mana yang tidak pantas kan harus tahu lah kita. Nah, tuh. Jadi yang tidak ada yang haram semuanya dilaksanakan. Jangan Yang kedua, ini ya. nanti dulu Kepas, aku kan lagi memperkuat program kamu nih. Tuh kan, mana dia? Masalah Ada, tadi ada. itu halal segalanya, jangan dipantaskan gitu loh. Nah. Yang tetapi yang jika kebenaran Tuhan oleh sebab dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih harus dihakimi sebagai orang berdosa? Roma 3 nomor 7. Ini pas nih untuk Kapes nih. Tuh kan? tanya kau blender, kau udah pernah nggak makan B2? Bang Kepas, izin. Ya silakan Mas. Oh ya, kita baru bertemu mungkin di Komal ini ya Bang Kepas. Tapi nama Bang Kepas sering saya dengar-dengar disebut-sebut. Iya ya? Mas. Iya, gitu. Ya salam kenal ya, saya dari Titisan. Saya ucapkan terima kasih telah bergabung di Komal Titisan ini ya Bang Kepas. Semoga Bang Kepas betah main-main di sini. Ya. Baik. Bang Mas. Kepas ada tadi teman, dia itu mualaf, ya kan? Ya. Ditanya, kenapa bisa yang mendasari sehingga meyakini Islam itu adalah sebuah kebenaran dan menjadikan mualaf. Itu pertama yang saya tidak habis pikir itu ada alasannya yang mengatakan gara-gara kentut Bang Kepas. Cuma gara-gara kentut. Dia bilang kentut bagaimana itu? Maksudnya gimana itu ya Mas ya? Tolong Iya. diperluas dulu penjelasannya. Iya. Saya tanya, kenapa bisa gara-gara kentut? Saya bilang, gini Bang, di gereja itu, di saat dia waktu masuk di gereja, itu ternyata di gereja itu bebas, biar kentut tidak ada masalah di situ ya, di saat sembahyang. Sehingga waktu itu terjadi, ada yang kentut busuk minta ampun sampai dia muntah-muntah itu Bang Kepas. Sehingga sejak itu dia tinggalkan itu masuk gereja. Timbul pertanyaan, Jadi lucu ini cerpen ini ya kayaknya cerpen bukan ya. cerpen. Cerita pendek ya. Ini bukan cerpen ini Bang, bukan cerpen. Sehingga timbul pertanyaan. Timbul pertanyaan buat kami Bang Kepas. Apakah yang membatalkan ibadahnya di gereja itu kentut tidak batal ya Bang? Atau apa syarat-syaratnya yang bisa membatalkan atau yang tidak membatalkan dan membatalkan kalau orang sembahyang di gereja? Bagaimana itu ajarannya di Kristen itu Bang Kepas? Jadi kalau masalah buang angin itu sekarang begini, hati manusia itu yang diterima Tuhan, bukan ya kalau misalnya itu masalah etika. Nah orang kalau nggak punya etika buang angin di dalam gereja gitu loh. Makanya kadang kan orang kan beda-beda, ada yang belum paham mana etika, mana moral, mana estetika, dia belum bisa membedakan itu gitu loh. Nah jadi kalau saya bilang masalah batal atau tidak itu kembali kepada Tuhan, karena itu hak prerogatif Tuhan. Tapi kita nggak beretika lah kalau buang angin apa. Napas bau aja nggak bisa. Jangankan kita buang angin, napas bau aja nggak boleh. Gitu loh. Makanya saya kalau keluar aja pakai laserin gitu loh. Untuk mencuci mulut supaya orang nyaman berbicara dengan saya gitu loh.
Iya iya iya. Berarti tidak ada syariat atau aturan-aturan di ajaran agama Kristen yang tentang membatalkan ibadah, ya haram, itu Tidak kan ada najis. titisan, karena ada dalilnya dia di 1 Korintus 9 nomor 19. Sungguh aku bebas terhadap semua orang, mau kentut, mau apa ya, terserah dia itu di situ tuh. Kalau di Islam itu Bang Kepas, itu insya Allah dalam beribadah itu kita diwajibkan bersuci. Jadi suci kita, harus suci, menyucikan diri dulu. Di dalam sholat, kita bersolat saja. Belum melakukan sholat saja, habis berwudu, kalau kita kentut, itu batal wudunya kita. Kita ulang lagi wudu. Gitu, apalagi sudah menjalankan ibadah pada saat sholat. Itulah kesuciannya di Islam Bang Kepas. Tapi kok di Kristen bebas-bebas aja begitu ya Bang Kepas ya? Namanya Gak aja ada masalah gereja, itu. Bang Ridwan. Namanya aja gereja. Iya. Orangnya pada pakainya sembarangan. Pakaiannya ada yang seatasnya dengkul, lutut. Iya, Aduh, kan acak-acak. memang ada dalilnya Mbak Rahma. Itu 1 Korintus 9:19. Sungguh aku bebas terhadap semua orang. Mau kentut, mau apa, mau pakai. Ini boleh gitu. Itu syariatnya itu di 1 Korintus 9:19 itu. Bahkan jadi munafik pun boleh. Begitu kan? Nah, demikian orang Yahudi. Kepas, Aku menjadi Bang orang Kepas ini Yahudi. pendeta mungkin ya? Iya ya. Pak pendeta dia udah ketemu dengan ketuanya dah. Oh, Kalau pendetanya udah Oh, ketemu Bang sama Kepas. iblis itu. Bang Kepas coba dialog dulu supaya bisa lurus mungkin pikirannya Bang Kepas. Kebetulan ini ada dokter klinik Iman yang Pak Pastor Rolling sudah kenal mungkin Bang Kepas ya? Udah kenal? Bang Kepas? Lanjut lagi. Mak saya. Itu ada klinik sebelah itu, ada dokter tuh sebelah. Nah, ada dokter ini, ada dokter klinik. Tapi sebentar saja saya perlu. Kakak Tendri, assalamualaikum. Kakak Tendri, apa kabar? Masih monitor, Kakak Tendri? Ketiduran dia ini. iya. Lanjut Bang, loading. Oh, siap. Terima kasih. Ya. Halo Bang Kepas. Bang Kepas. Lanjut Bang, saya nyimak. Saya kan orangnya pendengar yang Iya. baik. Oh iya. Bang Kepas pendeta kah? Saya nggak pendeta, nggak apa-apa. Saya orang biasa, nggak ada. Bukan, tapi dari penjabaran Bang Kepas tadi itu luar biasa tadi itu. Itu penjabaran seorang pendeta loh. Enggak, saya hanya baca-baca ayat-ayat udah apa ya. Oh, iya. Iya Bang Kepas, yang saya masih bingung begini Bang Kepas. Yesus itu ketika dia datang ke dunia ini, dia tahu bahwa dia mau mati di kayu salib. Terus lanjutkan aja Bang, nanti baru apa? Jelaskan dulu gimana sejauh mana pemahaman Abang atau mau apa. Jangan bertanya dulu soalnya saya nggak pendeta Bang. Iya, cuma itu yang saya mau tanya. Ketika Yesus datang ke dunia itu, dia sudah tahu kalau dia mau mati di kayu salib. Itu saja Bang. Silakan Bang Kepas. Jawab dulu Blender. Pertanyaan Abang itu Blender. Kepas ini pendeta, misionaris, semualah. Ya. Saya Jadi kalau sama Kepas ini ya diskusi suka-suka hatinya aja lah bicara. Orang dia sudah pasti udah dimateraikan dia masuk surga. Suka-suka hati dia lah. Sekarang sudah ditempahnya kuburannya di surga sana. Udah dibuat di bulan. Di mana Kepas? Udah kau pesan? Di surga, di dunia aja udah ada kuburan saya 4 kali 4 meter. 4 kali 4 coba. Udah dipesannya kuburannya. Udah dipesannya. Tapi disuruh disalibkan dia sekarang nggak mau dia disalibkan. Kan lucu. Nggak mau disalibkan. Udah dipesannya. Kuburan udah dipesan 4 kali 4. Bukan kaleng-kaleng. 4 kali 4. Jadi peti mati saya lagi saya pesan nih peti mati. 4 kali 4. Jadi kalau orang mau bertamu ada tempat duduknya ya di samping ya.
Duduk masuk ke dalam ya Kepas ya, macam ruang bawah tanah gitu ya. Lihat aja itu di Facebookku, di titik aku kuburannya besar. Wow, main kali ya. Main. Tinggal begitu meninggal aku tinggal dimasukkan aja ke tanah. Iya, dimasukkan ke tanah. Cuma nanti tau kok yang mendengar tuh kucing mendengar. Iya, ini Kepas kena siksa. Aduh, tolong, tolong, tolong. Gitu-gitu lah kok disiksa kok. Yang pertama kok ditanya nanti Kepas. Kepas, sini kok sama malaikat. Marop buka, siapa nama Tuhanmu? Kau bilang Yesus. Apa? Kepala otak kau dihajar kau sama malaikat. Ketepak, ketepak katanya. Sejak kapan Yesus Tuhan? Hah? Apa kau jawab? Apa kau jawab coba? Sejak kapan Yesus Tuhan? Cuma 3 pilihan kau nanti dikasih. Kepas, ku kasih kau 3 pilihan kata malaikat. Retak ginjal kau, retak rahang kau, pecah kepala kau. Pilih mana kau? Hah? 3-tiganya pun gak ada yang enak. 3-tiganya gak ada yang enak. Ajaranmu itu bukan datang dari ajaran Tuhan. Suka-suka hati kalian lah Kepas. Kepedian kali lah, kepedian kali. Hidup ini Kepas ya, yang namanya hidup butuh perjuangan. Sebab ya, ketika kau ingin mendapatkan kebahagiaan, kekayaan, kau harus berjuang. Dari nol kau berjuang. Tengok, kau baca kisah-kisah orang-orang yang sukses itu. Mereka berjuang loh dari nol. Mereka bekerja keras loh. Buka puasa blender enggak, aku puasa blender, gua puasa asli enggak tahan, aku lapar blender. Banyak kali cerita kau loh. Tapi begini Bang Blender, saya perhatikan ini Bang Kepas kayaknya fans sama Bang Blender. Jadi di mana Bang Blender, Bang Kepas ini naik. Mudah-mudahan dapat hidayah ini beliau ini. Enggak, dia memang diperintahkan sama ketumnya, kau di mana ada Blender kau dekatin. Kau rusuh, jangan sampai dia menyampaikan firman Tuhan dengan nyata. Kau ganggu dia. Itu memang tujuannya. Tujuannya untuk ganggu, bukan untuk diskusi. Udah dapat SK Blender dia. Iya, udah dapat SK dia. Udah dapat SK ya. Udah dapat SK dia dari ketum langsung. Makanya iblis di dalam diri dia ini udah ketua PAC, ketua ranting semua. Ketua-ketua semua. Berat dalam dirinya. Kalau kita mau kasih dia penyiaran berat. Dia kerja dia itu hanya mengganggu. Memang diperintahkan. Di mana ada Blender kau naik. Kau ganggu dia. Jangan sampai dia menyampaikan firman Tuhan. Jangan sampai ada Kristen lagi dapat hidayah. Itulah kerjanya. Bu, pantesan gitu Blender diperintahkan anak buahnya. Kalau Iya. ada Blender itu jangan keras-keras, jadi lemah lembut gitu Iya. kan. Udah perintah. Di budaya nih udah SK-nya udah keluar. Udah ya. keluar SK-nya. Udah keluar nih. Makanya di mana aku dirusuhinnya. Kayaknya Kukirain uji blender padahal enggak tahu juga aku. Nah, ya kan? Nggak ada dia yang berdiskusi. Pokoknya apa yang ku sampaikan nanti dirusuinya, dipotong-potongnya. Itu aja lah kerjanya nih. Kalau udah dapatkan, udah mulai nyata kebenaran, yang ku sampaikan mulai benar, mulai nyata, masuk akal, udahlah goyang deh nih. Udah ganggu. Itu aja kerjanya. Ya kan, Kepas? Jadi selama kau nggak ada Kepas, bebas kali aku Kepas, enak kali Kepas. Banyak kali yang sadar Kepas. Selama kau nggak ada kemarin, kan kau menghilang kan? Berapa lama kau menghilang sebelum Natal tuh? Banyak kali yang sadar Kepas. Banyak kali. Ya, udah banyak aku mensadarkan orang biar tahu kok. Aman. Banyak yang sadar. Wah, jadi ini dikirim ketuanya ya Blender ya? Ini memang dia dikirim lah. Ketuanya ya? Tapi Bang Kepas coba belum pernah berpikir gak bahwa apa yang Bang Kepas jalani itu banyak kesalahan Bang di kitabnya? Mana peduli dia nih? Mana peduli? Orang dibilang. Kita ulang lagi. Yesus Tuhan. Kepas, Yesus Tuhan. Tuhan. Bapak Tuhan. Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Berapa jumlahnya? Satu. Di antara 3, siapakah yang kau sembah? Roh Kudus, Yesus, atau Bapa? Elohim Yahweh. Nambah 4, udah nggak peduli, itu aja tetap dia. Itu aja mau ditanya, itu aja. Tetap jadi 4. Udah. Dia komitmen orangnya. Komitmen. Berarti itu Fortuner itu. Ya. Bukan Tritunggal lagi. Seharusnya dari yang 3 itu kita kerucutkan menjadi 1. Ini makin bertambah. Jadi 4 Elohim Yahweh. Bang Kepas kenapa punya pikiran seperti itu Bang Kepas? Siapa yang ngajar Bang Kepas begitu?
Udah dapat materai. Tadi jawabannya dapat materai udah katanya. Udah materai, udah. Ditempel, SK-nya udah ditempel dah. Udah materai dia. Pasti Jawabannya masih gini juga. loh. Dasar saya kan nggak mau berasumsi menurut pandangan pribadi saya. Semua muaranya tetap kembali kepada Alkitab. Filipi 2, 5 sampai 11. Baca, Blender. Filipi 2, 5 sampai 11. Itu salah Bang Kepas. Masa Tuhan taat kepada Tuhan? Ntar aku ngasih kucing dulu makan nih, kucing. Kan? Mana peduli dia, coba. Mana peduli dia. Yang penting dia udah menyampaikan firman Tuhan, udah selesai. Mau kita bantah, nggak peduli, kasih makan kucing katanya. Inilah dia. Pokoknya segala makhluk diberitakan, segala makhluk Celodi. Pokoknya ada aja jawabannya. Itu kan Oke, katanya ada terima jawabannya. kasih Kakak Tenri. Nanti lain kali naik lagi. Kakak Tenri, terima kasih Kakak Tenri ya. Suka-suka hatinya aja. Kocak kali kok Kepas. Iya. Kepas lawak kau. Pokoknya kayak pas selama kau nggak ada, banyak yang sadar udah. Kenapa tarik lagi, ini loh, Blacker? Aku selama ini ikut kemal-kemal Muslim, Kristen, itu aja yang dibahas, ayat-ayat itu aja yang dikeluarkan. Jadi aku udah bosan. Oh ini aja pengetahuan orang di dalam hati. Oke, baik, Kepas ya. Jadi di kekristenan itu ya sesuai nih, kita lari tema ya. Allah mengatakan di surah Al-Baqarah ayat 67 ya. Apapun yang kami sampaikan kepada kalian ya, apapun yang kami sampaikan kepada kalian, tetap kalian tidak beriman. Baik itu bukti nyata di depan kalian, tetap kalian nggak peduli. Karena apa? Karena kalian menolak kebenaran Allah, maka Allah memberikan hati dan pikiran kalian dengan pikiran yang gelap. Ya, Allah telah mengunci hati dan pikiran kalian. Dan itu juga di Al-Quran, tertuang juga di Bible kalian. Di 1 Roma 28, 29. Karena kalian menolak kebenaran Allah, maka Allah memberikan pikiran-pikiran terkutuk terhadap kalian. Sehingga kalian melakukan apa saja yang tidak pantas. Kalian itu penuh dengan kejahatan, kezoliman, keserakahan, pengumpat, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong. Dan data ini sesuai dengan karakter kalian. Kita lihat sekarang, kau bayangkan Kepas, itu di Rut Pertamina itu yang mengoplos minyak kurang ajar itu Oten. Oten itu. Oten itu kok. Aduh, Oten itu. berikan Loh, itu, iya. Blender. Oten nggak, coba di manalah akalnya itu, coba lah, masih bisa dia sanggup mengoplos minyak itu, dari manalah akalnya itu? Hah? Menteri Sampai ke Agama, situ pemikirannya. Blender, Loh, ulama, itulah korupsi. Oten. Karena apa? Kurang keserakahan. Kurang besar berapa gajinya itu coba? Besar kali gaji di Rut itu. Nggak boleh kalau yang koruptor itu nggak Ya boleh. memang itulah Oten itu. Karena apa? Keserakahan. Besar kali gajinya. Rusak kendaraan aku gara-gara itu. Coba kau bayangkan lah. Hah? Itu kan Oten itu. Koruptor-koruptor Oten. Kenapa? Itu sesuai dengan dalil di Bible kalian. Penuh dengan keserakahan. Kezalipan, kezoliman, kejahatan, rifasyahan. Itu kan Oten itu. Semua kan atas perintah direktur. Yang di bawah kan ngikut aja. Nah itu fakta, cobalah gara-gara itu habis hancur kendaraan lo. Kok ini kok pakai pertama kok makin babak belur. Di manalah akalnya sanggup dia berpikir ke situ mengoplos. Itu pekerjaan apa ya? Pikiran-pikiran anak-anak apa lah itu ya? Anak-anak di bawah nggak sekolahan kayak gitu, mengoplos minyak itu. Itu Oten kan, Kepas? Hah? Coba, dan ketika aku bahas itu, yang lain, baguslah. Yang lain, Kristen-Kristen lain, baguslah. Mantaplah. Nggak sadar dia ngomong, itulah karena sombong dan congkaknya itu. Nggak sadar dia ketika dia mendukung itu, nggak sadar dia keluarganya pun juga menjadi korban. Itu tadi, karena sombong dan congkak itu di depan kami. Merasa kalian duluan ada dibanding Islam, kalian merasa sombong dirinya, congkak. Kalian apa terakhir? Nggak ada. Kalau kalian memang gitu, kalian tidak jujur. Benar. Nggak akan mau kalian. Kalau misalkan kalian di sini jujur diskusi, nggak akan terjadi keributan. Klop. Karena tidak ada kejujuran kalian untuk diskusi. Nggak mungkin kalian untuk jujur. Kalau kau bilang mengatakan nggak ada. Tapi fakta loh. Faktanya nyata, real. Koruptor kemarin tuh pajak. Wih, Oten semua, Oten. Karena apa? Dosanya sudah ditebus, bebas melakukan apa saja.
Karena kalian menolak kebenaran Allah. Kalian jadikan Allah itu segambar dan serupa dengan manusia. Kalian pembenci Allah. Itu ada datanya. Itulah yang terjadi. Makanya sekarang nggak perlu lagi Pak, jantungan kita. Mau beli pertamax lagi. Iya. Rusak negara. Makanya- Merusak negara kan? Iya betul, blender. Makanya itu sesuai itu. Makanya ketika ya Paulus menghadap Raja Agripa, apalah Agripa memarahinya Paulus. Engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Tetapi dengan pede Bang Blender, Paulus tuh menjawab, aku tidak gila Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Masih dia pede itu. Kisah 26 pasal 24 sampai 26 itu. Saking pedenya itu. Itulah kebodohan. Ini kayak Long Yung Kopi nih. Longor. Dari mana dia mengatakan? Orang ini kan memang betul-betul ajaran doktrin. Apa yang disampaikan orang lain, apa yang disampaikan seorang lain sesama iman, ketika dia, wah Muhammad itu Tuhan, percaya tanpa harus membantah. Jadi macam lembu di susu hidung, model-model otentik seperti itu. Apa yang disampaikan pendeta, ikut. Apa yang disampaikan teman-teman saudara seimannya, ikut. Ikut saja, tanpa harus memilah dan memilih. Nah, ketika orang sampaikan kepada dia, tanpa harus mencerna, dia sampaikan kepada orang lain. Nah itu terus-menerus tuh. Dia sampaikan kepada orang lain, dia yakinkan kepada orang lain. Nanti ketika kita minta buktinya, dia nggak sanggup. Nah itulah, karena memang bodoh. Nanti kita minta sama dia, mana buktinya Nabi Muhammad Tuhan? Diam dia. Diam. Malah kita dikerasinya, bukan ditanyanya sama orang yang sudah menyampaikan itu. Itulah kebodohannya. Seharusnya dia tanyakan kepada orang yang menyampaikan itu. Apa buktinya kau mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan? Nggak ada. Kalau memang dia benar-benar berakal, itu akan disebut. Disebut di situ dikatakan mereka tidak berakal. Memang tidak berakal. Pendusta, pengumpat, pemfitnah. Tidak berakal, benar tidak berakal. Kalau memang dia berakal, dia tanya dong sama orang yang menyampaikan itu. Apa sih buktinya kau mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan? Nggak ditanyanya. Cuman karena dia percaya doktrin, memang dari kecil ditanamkan doktrin, apalagi terhadap umat Islam. Kebencian ditanamkan terhadap umat Islam itu dari kecil dibawa. Jadi apa yang kita sampaikan itu, mereka pun tidak akan pernah dengar. Karena memang dari kecil didoktrin kebencian terhadap Islam. Jangan kau bergaul Islam. Islam itu agama cabul, agama telot. Padahal di kekristenan itu tahu kali. Gak ada ajaran kasih. Paling banyak keributan itu di ajaran Kristen. Keluarga, bersaudara, ribut saja. Asik menggibahin aja, berantem saja. Nggak pernah ada yang cocok. Kalau sudah musuh-musuhan, nggak cakapan. Itu Kristen itu. Aku keluarga pun banyak yang Kristen. Apalagi kalau beda denom. Nggak ada. Mereka mengajarkan ajaran kasih. Padahal di doktrin itu. Di doktrin kebencian terhadap Islam. Padahal internal sendiri Kristen pun, aduh. Banyak yang ribut. Saling cokol-cokol. Itu. Nah itu tadilah. Jadi kalau memang kita sudah tahu mereka ini bodoh, ya kita nggak usah ambil pusing. Memang begitulah mereka. Memang begitu. Itulah karakter mereka. Jadi memang mereka bodoh, longor. Kalau sudah orang bodoh, bagaimana ketika kita berbicara dengan orang bodoh? Nyambung nggak? Nggak akan nyambung. Udah tahu kau bodoh, nggak akan nyambung. Nggak berakal, nggak akan nyambung kau bicara. Apa yang kau sampaikan itu nggak akan pernah nyambung karena memang mereka tidak berakal. Itu fakta. Jadi kita harus bisa memahami bagaimana karakter mereka. Kalau kita sudah memahami karakter mereka, kita tahu mengantisipasinya. Kita tahu cara menghadapi mereka. Jangan sampai kita bodoh karena Kristen. Cukup oten bodoh karena Kristus. Ya, cukuplah mereka bodoh karena Kristus, janganlah kita bodoh karena Kristen. Kalau kita mau menanggapinya tidak memiliki antisipasi untuk menghadapi mereka diskusi, kita jadi bodoh. Kita tahu orang bodoh. Tahu kita ini bodoh. Nggak berakal. Kau ladenin pula. Ya ikut jadi bodoh lah kita. Iya, betul Ya kan? Bang.
Itu Kan fakta. ada kaidahnya Bang Blender. Kalau bergaul dengan orang jual minyak wangi, kita kewangian, kena wanginya kan. Kalau bergaul dengan orang bodoh jadi bodoh lah Jadi kita. bodoh kita kalau kita menanggapinya. Kadang-kadang kan begini, itulah tadi korban ya, korban doktrin. Makanya mereka ini sebenarnya ketampol dengan Bibelnya. Doktrin mereka ini ketampol dengan Bibelnya sendiri. Seharusnya mereka nggak usah gunakan Bibel. Udah, makan doktrin aja. Atau pakai Bibel, tinggalkan doktrin. Cuma dua pilihan. Semuanya ini kan kita ini manusia ini mengikuti agama orang tua pertama. Turun-temurun mengikuti agama orang tua ketika kita sudah mulai dewasa, sudah mulai berakal. Bagaimanakah tentang keyakinan agama kita? Apakah benar agama orang tua kita ini? Kan begitu. Nah, salah satunya apa? Semua yang kita baca tentang agama kita, tentang Tuhan itu tertulis di Alkitab. Tertulis. Kita sebagai manusia yang punya rasa penasaran, seharusnya gitu, punya rasa penasaran yang sangat tinggi. Artinya apa? Adalah historical. Kira-kira apa yang disampaikan di Alkitab ini benar adanya enggak ya? Benar ada enggaknya ya? Sejarahnya, jangan-jangan ini bohong. Contohnya apa? Historikalnya. Makanya kita sebagai umat Islam rutin yang umroh itu jutaan orang yang umroh. Berangkat umroh. Artinya benar kita melihat historinya, jejaknya. Benar enggak sesuai di Al-Quran? Benar. Nah, semakin kita berangkat umroh ke sana, semakin besar keyakinan kita. Setelah kita lihat, oh benar, Nabi Muhammad itu siapa? Seorang manusia. Oh, jejaknya mana? Ada. Ada. Berangkat umroh ke sana itu sekalian mau lihat jejaknya, historikalnya. Oh iya, Nabi Muhammad ternyata benar ada seorang tokoh yang nyata. Oh, mana Gua Hiro-nya? Berangkat ke sana melihat langsung Gua Hiro. Oh iya, bahkan ditonton jutaan ribuan orang menonton dan menyaksikannya. Mana rumah Nabi Muhammad? Oh, ada, inilah rumah Nabi Muhammad. Dibuat sejarah, dipertinggal, dicantiin. Oh, di mana lagi ininya? Ada semuanya. Semakin menambah keyakinan kita. Makanya yang umroh itu banyak, tapi beda kalau mereka ke Yerusalem. Coba, tournya ke Yerusalem, nggak ada. Seharusnya mereka ke sana, berangkat. Melihat, benar enggak gitu loh. Atau kalau nggak bisa berangkat, tonton di YouTube. Tonton di internet. Zaman kan semakin canggih. Bener enggak nih? Historinya ada enggak nih? Bener enggak seorang tokoh itu pernah datang ke bumi ini meninggalkan jejak? Seharusnya ada dong. Peninggalannya yang bisa menjadi bukti sama kita. Itu. Iya Bang Blender. Ya kan? HP ada jejak digitalnya HP. Ada jejak digitalnya. Ini enggak ada. Nabi Muhammad itu coba kuburannya saja beliau sudah meninggal. Kuburannya saja sampai sekarang dikawal loh. Dijaga loh kuburannya. Sama polisi-polisi Arab sana. Dijaga. Coba bayangkan. Meninggal di kuburannya saja pun dijaga. Kayak mana waktu beliau itu hidup. Ya? Meninggal saja dijaga. Mendekati kuburannya orang tidak boleh sembarang. Dilapisin emas. Bahkan presiden-presiden menziarahinya. Siapa yang nggak ke sana? Megawati udah ziarah sana. Jokowi udah ziarah. Ada. Ada benar gitu. Seorang tokoh yang benar ada nyata. Karena ada kuburnya. Dilapisin emas, dikawal. Coba. Beliau saja meninggal saja pun dikawal, ya kan? Hah? Orang lagi hidup. Betul Bang Blender. Jadi waktu kita jalan ke makam Rasulullah itu sampai dengan batas itu keluar itu, kita nggak boleh belakangin. Kita harus balik langsung ke depan lagi, menghadap lagi kan begitu kan? Ada adabnya itu. Ada sejarahnya, ada semuanya bertinggal sebagai bukti nyata terhadap kita untuk menambah keyakinan kita. Oh benar. Namanya pembuktian kan. Jangan kan kayak gitu. Pahlawan-pahlawan nasional di sini ketika aku melihat, oh ada patung Sisingamangaraja, ada kuda. Ketika nanti anak kita nanya, itu siapa ya? Patung siapa? Singamangaraja. Oh, terus minta cerita. Kita bacalah yang tertulis ceritanya. Kita sampaikan kepada anak kita. Setelah melihat ada buktinya. Ini Yesus, astaga. Satu pun nggak ada pertinggalnya. Satu pun nggak ada. Kalau Oten pengajarannya dari dulu pembunuhan terus ya Bang Blender ya. Katanya agama kasih. Tapi ya ceritanya dari dulu nggak ada kasih-kasihnya gitu. Nggak ada, nggak fiktif. Kristen ini fiktif lah. Halu, angan-angan. Nggak ada jejaknya lah, nggak usah ditengok sana. Kemarin tonton Maya Estianty itu, apa yang ada sejarah Yesus sana? Nggak ada apa-apanya. Justru Ustadz Kainama itu kenapa dia mualaf setelah pulang dari sana. Taur sana, makanya tidak begitu banyak orang taur sana.
Tidak begitu banyak orang yang turun ke sana karena tidak meninggalkan jejak satupun. Banyak orang yang goyang, banyak yang mualaf pulang dari sana. Karena nggak ada apa-apanya. Dan di sana pun ya, coba Bang Yerusalem ini bolak-balik ke sana udah bolak-balik ke sana. Oke, kalau kalian nggak pernah ke sana, kalian tonton aja di YouTube sana. Tonton, biar pintar kalian. Jangan longor kali kalian jadi manusia. Bang Jeru udah bolak-balik ke sana. Nggak ada apa-apanya. Malah di situ ada sebuah putih dekat kandang domba. Kalaupun ada kandang domba, benar. Ada wisata rohaninya kandang domba. Itu gedung A, gedung B. Gedung A itu tempat Yesus menyeret. Tapi sebuah gitu aja. Nggak ada ininya loh. Gedung A, gedung B. Menyeret. Ya, nggak ada lah. Kan, dan kandang Karena domba itu. jaraknya jauh Bang Blender. Iya, Di jauh. Golta kan jalan lagi ke atas Iya. itu. Nah, Benar, jauh. Dan nggak ada. Kandang domba itu pun tidak ada tertulis di dalam kitab. Tidak ada tertulis di dalam kitab mereka kalau lahir di kandang domba, hanya di atas palungan. Wisata rohaninya sebuah patung duduk, ada sebuah Bunda Maria duduk sambil mangku Yesus. Udah, ada dombanya di sebelahnya. Udah, itu aja. Itu aja cuma wisata rohaninya. Dan ada di situ di samping kandang domba tuh ada sebuah peti. Di atasnya peti kosong itu, di atasnya ada minyak mur. Dan di atas peti itu tertulis bukannya Yesus tetapi Iso. Iso, bukan Yesus loh. Ada tulisan di atas besi itu Iso, bukan Yesus. Udah, itu aja. Yang lain yang paling banyak sejarahnya itu ya sejarah Nabi Musa, Gunung Sinai. Udah, itu aja. Sejarah Nabi Musa yang paling banyak. Kalau Yesus nggak ada, fiktif, nol. Salibnya nggak ada. Kita saja, coba ya, ada sejarah ini. Coba lihat teman-teman. Silakan buka di internet. Ada pohon sahabi namanya. Pohon sahabi ini tempat Nabi Muhammad bersandar di dalam pohon ini. Di pohon ini ketika berjalan. Tempat pohon sahabi ini tempat Nabi Muhammad bersandar di tengah-tengah gurun pasir. sampai hari ini masih ada tuh. Sampai hari ini masih ada di tengah-tengah gurun pasir. Dan pohon itu tetap menjadi rindang. Menjadi rindang loh. Pohon itu menjadi rindang. Satu-satunya pohon yang tertinggal di situ, yang lain sudah punah di tengah-tengah gurun pasir. Pohon sahabi ini. Lebih kurang 1400 tahun yang lalu. Dan pohonnya masih teduh, masih rindang. Masih bagus sampai saat ini. Itu Nabi Muhammad yang bukan Tuhan. Nabi Muhammad loh, bukan Tuhan. Tetapi jejaknya ada, diceritakan. Oh, ini pohon sahabi tempat Nabi Muhammad. Dan saat itu pendeta juga datangi Nabi Muhammad. Ada tanda-tanda kenabian di dalam diri pendeta, di dalam diri Nabi Muhammad. Ada ceritanya. Ada. Nah, ini Yesus yang katanya Tuhan. Yang dia Tuhan itu bisa berbuat apa saja. Yang Tuhan bisa melakukan apa saja. Yang orang tidak bisa melakukan, Tuhan bisa. Yang seharusnya Tuhan bisa menciptakan salib yang bisa bertahan sampai hari kiamat. Kenapa pohon itu bisa dijaga sama Tuhan? Kenapa salib tidak ada? Tanpa adanya penyalipan maka tidak ada Kristen. Tanpa adanya penyalipan maka tidak ada Yesus. Mana salibnya? Sebagai bukti kalau memang dia pernah datang ke bumi ini, merendahkan diri, berkorban dirinya. Seharusnya salib itu sebagai tanda wisata rohani. Disinilah aku merendahkan diri untuk kalian, hai manusia. Disinilah aku mengorbankan diriku untuk kalian. Di atas salib ini, aku mengorbankan diriku untuk kalian sebagai sejarah kepada kalian. Agar kalian bisa memahami betapa besar pengorbanan aku untuk kalian. Kutinggalkan sejarah salib ini untuk kalian. Agar kalian sadar. Dan kalian juga harus berkorban demi untuk aku. Tapi mana? Nggak ada. Iya, Ada seharusnya salibnya. ada bukti dan Ada jejaknya kan? ya, Bang ya. Ada. Ini Iya. nggak ada. Coba lah. Yang Bang Blender yang di atas Bukit Golgota yang ada salib itu bangunan baru. Itu Iya. yang lama itu kuil Dewa Mitra. Aduh, memang halu kali Oten, halu kali. Aku kalau ditanya keyakinan aku seperti itu contoh di Kristen, aku merasa penasaran tinggi. Berangkatlah aku ke sana, atau kalaupun nggak bisa berangkat tengok di YouTube. Ini kok nggak ada meninggalkan jejak ya? Jangan-jangan nanti ini hoax, penipuan. Kok nggak ada sih meninggalkan histori? Sedangkan jasadnya Firaun saja ada loh. Sampai sekarang ini 3000 tahun lebih lama. Mana lebih bertahan kuat? Kayu atau jasad manusia? Hah? Kayu dong. Jasad manusia seorang mumi bisa sampai saat ini ada. Tubuhnya utuh. Firaun itu yang mengaku Tuhan. Bisa meninggalkan jejak. Mengaku Tuhan. Ini Tuhan yang sebenar-benarnya.
Ya Allah ya Rabbi, nggak meninggalkan jejak. Berarti Tuhan itu tidak punya apa-apa. Tidak bisa melakukan apa-apa. Apa pantas bisa dikatakan Tuhan? Nggak bisa meninggalkan jejak. Nggak bisa melakukan apa-apa. Sedangkan yang mengaku Tuhan saja meninggalkan jejak. Buka aja di sekarang ini. Masih ada di Mesir sana. Jasadnya Firaun. Sebagai pertanda buat kita. Dan itu dituangkan di dalam Al-Quran. Di surah Yunus 92. Maka hari ini kami biarkan engkau, kami biarkan jasadmu. Maka hari ini, itu, Oten, kalian baca di Al-Quran, maka hari ini kami biarkan engkau. Sebagai tanda untuk keturunanmu. Sebagai tanda untuk penerus-penerus. Sebagai tanda untuk kita. Pembuktian. Dan itu ketika kalian baca, 2 hari sebelum kiamat, jasad itu pun pasti masih ada. Karena di Al-Quran dijelaskan, maka hari ini. 2 hari sebelum kiamat kau baca itu akan tertulis, maka hari ini. Dan itu jasadnya masih ada. Beda. Kalau misalkan di Bible, di Lukas, pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat. Ku baca hari ini, ku telponi semua rumah sakit. Nggak ada Tuhan lahir. Setiap hari ku telepon rumah sakit. Setiap hari. Pada hari ini. Pada hari ini. Besok ku baca hari ini. Ku baca terus. Nggak ada ya Tuhan lahir. Habis paketku. Coba. Habis Hari paket. ini terus, hari ini. Hari ini terus. Hari ini terus. Tapi Al-Quran itu tengoklah. Artinya bukti nyata. Allah lah yang menenggelamkan Firaun. Allah lah yang menjaga, membuat jasad Firaun itu bertahan sampai sekarang. Allah. Karena tertuang di dalam Al-Quran. Allah lah yang membuat jasad Firaun itu ada sampai saat ini. Allah siapa? Allah kami, Ten. Itu bukti nyata. Tetapi karena memang Allah telah menutup hati dan telinga kalian, apapun bukti di depan mata kalian, kalian tidak akan pernah terima. Tidak akan pernah terima. Sama itu kalau kita punya teman, ya. Kalau punya teman, cintanya terhadap orang, ada pepatah kan, tai kambing rasa coklat. Benar nggak? Ada kan kayak itu? Cinta mati dia sama temannya. Benar. Benar ya? Padahal kita tahu nih, teman kita ini, pacar dia ini, orang nggak benar, orang nggak beres. Sudah kita lihat dia ada berjalan dengan cewek lain. Tetapi itu sudah kita tunjukkan sama teman kita yang perempuan. Coba, cowok kau udah begini-begini. Nggak peduli dia tuh. Itulah kalau sudah cinta mati, mentai kambing rasa coklat. Begitulah Oten nih. Kalau sudah cinta mati. Ronald tuh ngajak debat tuh. Ronald tuh bawa di apa? Ronald. Ya, Kenal kemihutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Islam apa Oten? Aku mantan. Aku Maksudnya? Islam tapi Oten. Nggak ada. Oten ya Oten, kamu malu. Islam tapi orang tenan. Oten tuh orang tenan. Yang bener kamu kalau bertamu bener Islam apa Oten? Saya Islam, mualaf saya. Gimana ini Bang Titisan? Mualaf saya mualaf. Bang Titisan, ini Ronald Iya, sorry. mualaf apa gimana Mungkin- ini nggak tahu saya. Bang Ronald, mohon maaf ya, Bang Ronald tadi lagi asik-asiknya teman-teman diskusi. Jadi Agus Purnawan Agus itu. Nama di profilnya Agus Purnawan, ada dua video yang sudah diangkat, satunya orang bertato. Saya akun ini mualaf center, Bang. begitu. mualaf Iya. Kena Bennett, ya, kena Bennett mulu. Kenapa ya? Padahal saya nggak hujat. Jadi begini, Mualaf center ini. Iya, Bung mualaf center Ronald. Bandung. Jadi begini Bung Ronald. Jadi sekarang ini TikTok tuh ada peraturan baru. Jadi kalau kita membawa diksi-diksi yang tidak sesuai dengan teks Bible itu, ya kan, itu akan terjadi algoritma naik karena robot yang bekerja. Dan sekarang tidak boleh banding lagi. Tidak ada lagi banding lagi sekarang, langsung di banned. Begitu. Iya, akunku permanen, Bro. Berapa biji? Ada 3 ya. Yang akun besarnya gimana ya? Aku mau berapologet juga susah. Makanya akun kecil.
Jadi ingat, sekarang tidak ada banding ya kawan-kawan di TikTok, karena TikTok sudah MOU dengan regulasi dengan negara, karena sudah MOU dengan BIN, karena sekarang ini badan cyber itu di bawah BIN ya, di bawah BIN. Jadi saya ingatkan kawan-kawan ya. Jadi kalau jadi narasumber di atas, diksinya dipilih benar-benar.